Halo semuanya, sekarang kita akan mempelajari mengenai toolbox dari Geomapit. Dan di sini toolbox berguna untuk mengutilisasikan data-data yang ada dan juga melakukan analisis-analisis terkait yang berhubungan dengan spasial atau non-spasial. Nah, sekarang kita akan langsung menuju ke UI dari Geomapit. Nah, sekarang kita sudah berada di UI Geomapit dan di sini kita bisa langsung melihat di bagian toolbar kanan, yaitu di toolbox. Nah, di bagian toolbox ini kita bisa melakukan berbagai macam mengutilisasikan toolbox yang ada. Ada distance, elevation, area, radius, isochron, dan grid count point. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengutilisasikan yang distance-nya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan zoom in ke daerah Malang. Nah, jadi sekarang kita zoom in manual saja di daerah Malang. Jadi kita akan cari di daerah timur Jawa dan kemudian kita akan coba hovering di bagian kota Malang dan juga di bagian timurnya, yaitu ada Ranukumbolo, wisata yang sangat terkenal di daerah Jawa Timur, dan juga Gunung Semeru. Ini adalah ruang area yang akan kita lakukan analisis pada di waktu sekarang. Nah, sekarang katakanlah kita bayangkan bahwa kita adalah seorang geologis atau seorang GIS analis yang ingin melakukan penelitian di daerah Malang dan juga daerah Ranukumbolo dan juga Gunung Semeru. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan analisis dengan menggunakan distance. Jadi analisis distance ini untuk mengetahui jarak dalam satu tempat. Nah, kita akan coba untuk klik distance dan kita akan coba katakanlah di sini konteksnya kita ingin melakukan mengetahui jarak dari desa ke desa, dari Taman Satrian yang berada di daerah barat daya ini sampai dengan timur laut di daerah Desa Argosari, dan kita klik coba Taman Satrian sampai dengan Argosari. Nah, di sini kita mendapatkan jaraknya itu adalah sekitar 24,49 km. Jadi ini juga berguna untuk mengetahui katakanlah kisaran jarak daerah penelitian. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan distance di titik-titik yang lain, dari A ke B yang lain. Misalkan kita dari ujung sini sampai dengan Desa Mororjo. Nah, kemudian kita klik 2 kali dan kita mendapatkan jarak A ke B-nya gitu ya. Jadi kita dari melakukan berbagai macam pengukuran distance ini, kita bisa mengetahui atau mengestimasikan area penelitian ini untuk panjang dan luasnya itu kira-kira berapa sih gitu ya. Kita bisa mengestimasikan itu, dan ini kita bisa mendapatkan berbagai macam angka yang kita lihat di sini dalam satuan kilometer dan juga meter. Nah, ini adalah pengukuran dalam konteks jarak. Nah, sekarang kita akan melaju ke toolbox selanjutnya dengan cara untuk membersihkannya terlebih dahulu. Jadi cara membersihkan untuk toolboxnya adalah klik bagian delete dan kemudian kita akan menuju ke bagian elevation. Nah, sekarang ini menjadi salah satu aspek yang penting karena di sini kita bisa melakukan analisis untuk mengetahui cross sectionnya itu kira-kira elevationnya seperti apa atau kenaikan elevasinya seperti apa. Nah, katakanlah sekarang saya ingin melakukan hal yang sama juga sekarang. Katakanlah di sini adalah daerah Gunung Semeru. Nah, kita ingin mengetahui berapa ketinggian dari Gunung Semeru atau katakanlah surroundingsnya itu ketinggiannya seperti apa dibandingkan dengan elevasi daerah-daerah yang katakanlah cenderung lebih landai. Nah, sekarang kita coba untuk draw line elevation, misalkan dari Desa Taman Satrian lagi kepada daerah Ranupani yang melewati daerah yang kuning ini adalah Ranukumbolo, dan kita coba klik dulu. Kita akan melihat di sini ternyata dari Geomapit UI-nya melihat ada perhitungan elevasi. Nah, di sini ternyata dari elevation control along cross section-nya ini didapatkan ada ketinggian yang signifikan dari daerah yang katakanlah di Taman Satrian ini, Desa Taman Satrian ini sudah berada di desa ketinggian yang sangat tinggi di daerah 1000 meter. Tetapi kemudian ketika kita tarik dari cross sectionnya ini ternyata didapatkan kenaikan yang sangat signifikan atau elevasinya sangat naik tiba-tiba di daerah 1900. Dan ini adalah kita bisa mengetahui ini adalah salah satu dinamika yang penting untuk melakukan penelitian. Jadi untuk elevationnya bisa kita hitung dengan tools ini untuk melihat bagaimana kenaikan dan juga nanti ada katakanlah untuk melihat pola lahan dan lain-lain. Selanjutnya dari elevation kita akan coba ke area. Nah, sekarang saya ingin melakukan peninjauan area di daerah Ranukumbolo. Nah, ini adalah daerah Ranukumbolo, tapi karena belum melihat jelasnya untuk area Ranukumbolo yang dimana, kita akan mencoba menggunakan penggantian base map dengan menggunakan satellites. Nah, di sini langsung terlihat ada area yang terlihat dari satelitnya ini, yaitu adalah daerah yang terindikasi adalah Ranukumbolo. Nah, sekarang kita akan langsung melakukan delineasi area dengan menggunakan toolbox area. Nah, kita akan langsung melakukan delineasi seperti melakukan digitasi.
untuk melihat areanya berapa. Jadi ini kita bisa langsung tentukan saja node pertama di mana dan kemudian dilakukan digitasi. Nah, jadi katakanlah dengan delineasi area dengan menggunakan toolbox ini kita bisa mendapatkan luas area langsung yang terpampang di dalam UI-nya. Di sini ada 24,38 hektar yang ibaratnya di sini kita bisa langsung melihat atau melakukan peninjauan langsung. Di sini ternyata memang hektarnya sebesar ini. Dan ini juga bisa digunakan untuk katakanlah menghitung luas area yang dibutuhkan untuk dalam penelitian konteks tertentu. Misalkan di sini daerah yang landainya, kita juga bisa melakukan measure areanya gitu ya. Bagaimana perbandingannya dengan destinasi di Ranukumbolo seperti apa. Nah, misalkan ini ada daerah permukaan yang dekat dengan Ranukumbolo-nya, jadi perbandingannya tadi sekitar 25 hektar dan ini adalah 362 hektar ya. Nah, sekarang kita akan melakukan analisis selanjutnya, yaitu adalah radius. Nah, radius ini berguna untuk mengetahui zona evakuasi ya, salah satu utilisasinya bisa dipakai seperti itu, dan juga mengetahui buffering dari dalam satu konteks tertentu. Nah, katakanlah sekarang dengan analisis radius saya ingin melakukan analisis untuk mengetahui luas buffer di daerah tertentu ini gitu ya, misalkan di daerah Gunung Semeru. Nah, sekarang kita akan melakukan peninjauan dengan buffer, misalkan di daerah puncak Gunung Semerunya ini kira-kira berapa. Untuk katakanlah zona paling amannya gitu ya, kita bisa menentukannya dengan radius. Katakanlah sekarang misal terjadi satu kebencanaan yang terjadi, misalkan ada hujan deras dan longsor yang ke bidang gelincir dan kemudian bisa menyebabkan ke daerah warga, itu juga menjadi hal yang sangat berbahaya untuk daerah sini gitu ya. Nah, sekarang kita katakanlah coba untuk melakukan analis radius, misalkan di daerah sini. Nah, kita akan coba katakanlah radiusnya sampai dengan daerah Kaliputih. Coba kita kira-kira menakar ini kira-kira radiusnya berapa kilometer jaraknya. Ternyata dari jarak yang cukup dekat dari Gunung Semeru ini, kalau kita melakukan peninjauan dari kilometernya, ini ternyata bisa sampai di 10 km. Tapi bagaimana, coba kita kurangi jadi 8 km. Kira-kira di daerah 5 sampai dengan 7 km ini adalah zona yang cukup berbahaya, karena ini akan mengenai hampir ke daerah wisata Ranukumbolo dan juga di daerah Desa Taman Satria dan Sukorejo. Seperti itu. Nah, ini adalah analisis untuk melakukan radius. Jadi kita juga bisa melakukan peninjauan radiusnya juga di titik yang lain untuk melakukan peninjauan dari kira-kira buffering atau radiusnya itu sebesar apa. Ini bisa ditentukan kilometer dan juga mungkin dengan menggunakan meters. Nah, jadi ini juga berguna untuk analisis-analisis yang berkaitan dengan katakanlah konteksnya salah satunya kebencanaan dan juga hal-hal lainnya seperti itu. Nah, kita akan delete dulu dan kita akan ke selanjutnya itu isokron. Nah, sekarang katakanlah dengan isokron ini kita bisa melakukan analisis untuk mendapatkan keterjangkauan. Jadi katakanlah sebagai seorang analis, kita untuk titik pusatnya berada di daerah Malang dan kemudian kita akan menuju ke daerah Ranukumbolo tadi dan juga katakanlah ke Gunung Semeru. Nah, kita ingin mengetahui katakanlah analisis isokronnya seperti apa. Kita akan coba dari daerah Malang, pusat kota Malang, dan kita akan coba katakanlah dengan mobil dengan waktu 60 menit kira-kira kita akan apakah langsung sampai ke daerah yang kita inginkan, yaitu di daerah Ranukumbolo. Nah, kita akan coba start draw on map di daerah pusat kota Malang. Dan di sini kita mendapatkan ternyata memang belum sampai ke daerah ROA yang ingin kita lakukan penelitian, yaitu Ranukumbolo dan Gunung Semeru. Maka dari itu kita harus menambahkan untuk isokronnya. Jadi isokronnya adalah analisis yang ibaratnya di sini kita bisa mendapatkan estimasi dari perjalanan dari titik pusatnya itu mengenai dari mobil, transportation mode-nya, atau bisa seperti ada car with traffic atau berjalan dan juga ada cycling. Tapi karena memang di sini jaraknya cukup jauh dan membutuhkan mobilitas dengan mobil, kita menggunakan pilihannya adalah car. Nah, katakanlah sekarang kita ingin menggunakan mobil lagi, tapi kita ingin langsung menuju kira-kira di daerah ini, apakah kita bisa menjangkau dengan waktu yang lebih panjang lagi. Karena ternyata memang dengan sampai daerah sini baru 60 menit, kita akan menambahkannya lagi dengan isokron. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mengganti jadi 40 menit. Kita akan coba dari isokronnya dan kemudian kita coba lihat ternyata memang sampai di daerah Ngadas dan Ranupani
kita baru menyampai dari 40 menit. Jadi karena memang elevasinya cukup tinggi, kita juga mungkin bisa mengkombinasikannya dengan elevasi kembali. Jadi kita coba melihat elevasinya seperti apa. Katakanlah dari sini. Ternyata memang elevasinya ada mengalami kenaikan yang luar biasa. Jadi katakanlah elevasi ini berpengaruh kepada jarak gitu ya. Jadi ternyata memang jarak dari sini ini memiliki waktu 40 menit. Nah, jadi ternyata ketika kita ingin berkendara dari pusat kota Malang sebagai seorang peneliti ingin melakukan penelitian di daerah Ranukumbolo, ternyata membutuhkan 1 jam 40 menit. Ini informasi yang bisa kita dapatkan. Kemudian selanjutnya untuk dari isokron kita akan lanjut ke bagian yang terakhir di toolbox, yaitu adalah grid count point. Nah, katakanlah sekarang kita ingin melakukan ibaratnya mengenerate informasi di daerah kota Malang ini kira-kira, atau di Kabupaten Malang ini kira-kira mana tempat yang bisa kita jadikan katakanlah tempat misalkan ingin beristirahat atau ingin mendapatkan aids atau semacam pengobatan misalkan terjadi sesuatu ketika melakukan penelitian. Nah, sekarang kita akan melakukan import data, dan di sini import datanya adalah tentang Puskesmas atau Kabupaten Malang. Nah, sekarang kita akan coba import dari data. Kita akan klik import dan kemudian kita akan ambil Puskesmas di Kabupaten Malang, dan kemudian kita akan nyalakan view-nya, dan kemudian kita bisa melakukan digitasi untuk mengetahui kira-kira di daerah Kabupaten Malang ini katakanlah titik terdekatnya atau titik yang paling dekatnya itu berada di mana. Jadi katakanlah di sini kepadatannya itu berada di mana. Nah, kita akan melakukan caranya. Yang pertama kita harus membuat layer terlebih dahulu untuk katakanlah mendeliniasi seluruh area yang ada di daerah kota dan Kabupaten Malang. Kita akan klik bagian new layer dan kemudian kita akan tulis Kabupaten Malang ROI. Kemudian kita akan buat layer dalam konteks polygon. Dan kemudian kita klik dulu view-nya dan kemudian kita lakukan drawing. Nah, di sini kita bisa menggunakan batas administrasi atau menggunakan ROI langsung dengan melakukan digitasi. Nah, sekarang kita klik draw dan kemudian kita klik bagian kanan dan kita coba untuk melakukan drawing. Jadi ini kita melakukan poligonnya bisa seperti ini. Kalau misalkan ternyata mengalami adanya kesalahan bisa dilakukan draw. Ini sudah jadi dan kita bisa delete. Klik bagian table. Dan kemudian kita bisa mendelete bagian sini. Katakanlah sekarang kita ingin melakukan deliniasi Kabupaten Malang dengan menggunakan poligon yang kasar. Kita lakukan draw. Dan kemudian kita akan langsung menggambar poligonnya. Jadi ini sudah melingkupi seluruh area dan juga melingkupi Kabupaten Malang, area penelitian dan area Kabupaten Malang dan Kota Malang. Nah, sekarang kita akan melakukan perhitungan grid count di dalam poligon. Caranya adalah toolbox. Kemudian kita klik bagian select layer, yaitu Puskesmas di Kabupaten Malang. Dan juga untuk poligonnya kita akan klik Kabupaten Malang ROI. Dan kemudian kita coba akan melihat gridnya kira-kira berapa nih untuk urutannya. Dan kemudian kita ambil misalkan estimated number gridnya adalah 100 dan kita coba run. Nah, di sini nanti kita bisa mendapatkan informasi. Kita akan matikan dulu Kabupaten ROI-nya. Dan di sini kita bisa mendapatkan informasi di mana titik-titik yang menjadi hotspot atau titik-titik mana yang menjadi yang paling dekat atau yang paling katakanlah memiliki tingkat kepadatan dari puskesmas yang paling tinggi. Katakanlah ternyata di daerah Kota Malang bagian kanan, di kabupaten bagian kanan ini ternyata memiliki titik-titik yang cukup banyak puskesmas. Tapi ternyata di daerah Kabupaten Malang ternyata untuk yang terdekat dari Gunung Semeru dan juga dari Ranukumbolo ini puskesmasnya ternyata tidak terlalu banyak. Ini juga bisa menjadi concern semisal nantinya perlu adanya katakanlah peningkatan dari puskesmas atau peningkatan dari vaskes yang lain untuk ibaratnya agar memudahkan para peneliti yang melakukan pendakian juga itu bisa mendapatkan akses yang lebih terjangkau, keterjangkauan lokasinya itu lebih dapat untuk lokasi dari puskesmas ini. Itulah bagaimana kita mengutilisasikan toolbox di Geomapit. Sampai bertemu di sesi selanjutnya.